Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 25. Dia Rondong, Masalah. Melihat beberapa tim dokter bergegas masuk ke ruangan Zafrina, membuat Ziko diliputi perasaan takut. Tak lama setelah para tim dokter keluar dari ruangan Zafrina, Ziko memberanikan diri mengintip dari kaca yang ada di pintu. Ia melihat Zafrina tertidur lagi dan Zafa sedang mengusap kepala Zafrina. Ziko akhirnya memberanikan diri masuk ke dalam ruangan istrinya itu. Aku menyesal menyetujui pernikahan kalian. Bahkan aku menyesal pernah memiliki ide untuk menyatukan kamu dan Inah, ujar Zafa tanpa beratap Ziko. Ziko menelan salivanya kasar, dia pun tak tahu harus mulai menjelaskannya dari mana. Aku pikir karena kamu sahabatnya, kamu akan lebih bisa menjaganya, menjaga perasaannya. Tapi sekarang apa? Baru beberapa bulan kalian menikah, adikku selalu dirundung masalah saat menjadi istrimu. Maafkan aku. Kamu tahu kenapa Zafrina selalu diistimewakan oleh papa dan mama? Karena dia gadis yang mudah menutupi perasaannya. Dia akan banyak diam dan menahan rasa sakit hatinya daripada mengatakannya pada kami. Saat dulu dia tahu jika dia pernah tidak diinginkan oleh papinya. Zafrina sangat terluka. Bahkan dia sampai tidak mau memaafkan dirinya sendiri karena pernah membuat mama menangis. Tapi lambat laun dia bisa berdamai dengan semua masa lalunya. Hanya sejak saat itu dia menjadi gadis yang tidak pernah bisa sangat terbuka. Dia hanya akan menunjukkan dengan bahasa tubuhnya jika perasaannya sedang baik atau tidak. Hal itulah yang selalu membuat papa dan mama selalu memperhatikan Zafrina. Hari ini aku kembali melihat dia sangat terluka. Sebenarnya apa yang terjadi? Siapa wanita murahan yang adikku maksud? Apa kamu selingkuh darinya? Tadi ada mantan kekasihku yang datang, yang mengaku hamil anakku. Zafa langsung menoleh ke arah Ziko dengan tatapan tajam, seakan-akan tatapan mata Zafa mampu merobek jantung Ziko. Tapi aku bisa menjamin bahwa kata-kata Anastasia sama sekali tidak benar. Bahkan keperjakaanku aku berikan pada adikmu. Percayalah, ini hanya salah paham saja. Tapi aku tidak menyangka jika akan seperti ini jadinya. Zafa melihat mata Ziko yang memerah dan berurai air mata. Dia tahu, kali ini tidak hanya Zafrina saja yang terluka. Ziko juga pasti sangat terluka, tapi masalah kali ini tidak sesimpel itu. Kondisi Oma Ari ini saja belum diketahui, sekarang ditambah Zafrina keguguran. Hubungi Uncle Rian, dia perlu tahu kondisi Zafrina. Tapi wajah Ziko berubah panik. Hadapilah, aku yakin sebaiknya kamu memberitahunya sekarang daripada nanti dia tahu dari orang lain. Kamu benar, aku akan menghubungi Papi Rian. Ziko akhirnya merogoh ponselnya dan mulai menghubungi Rian. Rian datang bersama kemarahan di hatinya. Bagaimana bisa kemarin putrinya masih ngidam tidak mau bertemu dengannya, dan pagi ini dia mendapat kabar jika putrinya keguguran. Velia berulang kali berusaha menenangkan Rian. Ia terus mengingatkan agar suaminya itu sabar dalam menghadapi menantunya. Dia tidak mau jika kemarahan Rian justru akan memperburuk kondisi Zafrina. Tenanglah, jangan seperti ini. Bagaimana aku bisa tenang? Kamu tahu kan, kemarin dia masih terlihat baik dan tidak mau melihatku. Tapi sekarang apa? Dia memang tidak becus menjaga putriku. Dulu, kamu juga berniat mencomblangkan mereka kan? Jadi itu sepenuhnya juga bukan salah Ziko. Sudahlah mas, daripada mencari-cari kesalahan Ziko, sebaiknya pikirkan bagaimana cara membesarkan hati putri kita. Dia pasti sangat sedih kehilangan calon anaknya. Rian diam saja tidak membalas ucapan istrinya. Dia pun sebenarnya merasakan kesedihan yang sama, yakni kehilangan cucu pertamanya. Sesampainya di rumah sakit,
Rian dan Feli juga Ravelo berjalan menuju ruang perawatan Zafrina. Rian masuk dan melewati Ziko begitu saja. Dia memeluk putrinya dengan erat. Zafrina tersenyum tipis dan membalas pelukan papinya. "Papi, sayang, bagaimana kabarmu?" "Aku sudah lebih baik, Papi. Maafkan kemarin Ina menghindari Papi," ucap Zafrina. Rian lalu mengurai pelukannya. "Tidak apa sayang," kata Rian. Pria paruh baya itu menekan pangkal hidungnya dengan mata memerah. Velia ikut mendekat dan memeluk Zafrina. Rian sedikit bergeser dan membuang pandangan. Jangan sampai putrinya melihat air matanya. "Mami, yang sabar ya. Ini ujian dari Allah." Zafrina hanya mengangguk dan tersenyum. Matanya tak bisa membohongi semua yang ada di sana. Tapi Zafrina berusaha tetap terlihat tegar di depan semuanya. Rian menyapa Zafa namun tidak dengan Ziko. Zafrina melirik ke arah suaminya. Saat tatapan keduanya beradu, Zafrina mengulas senyum tipis seakan akan semua baik saja. Ziko pun akhirnya mendekat dan bersujud di depan Rian. Namun Rian tetap berdiri dengan angkuhnya. "Sudah berapa kali kamu menyakiti Zafrina? Apakah ini yang dulu kamu banggakan atas nama cinta? Dari penculikan sampai sekarang masalah perempuan. Apa kamu tidak malu menyandang nama keturunan White Tiger?" "Maaf, ini semua salahku. Ada berapa perempuan yang pernah kamu tiduri?" "Demi kehormatanku, tidak ada satupun perempuan yang aku tiduri selain putrimu. Aku mungkin memang terkenal playboy tapi aku tidak akan melakukan sesuatu yang nantinya akan ku sesali." Rian tersenyum remeh. "Lalu sekarang ini apa? Kalian sampai kehilangan calon cucuku. Apa kamu tidak menyesalinya?" Ziko tertunduk. "Ya, ini adalah penyesalan terdalamnya. Yang pergi tidak akan pernah kembali. Calon penerusnya harus menjadi korban kebodohannya. Aku peringatkan padamu, ini adalah kesempatan terakhirmu untuk menjaga putriku. Jika lagi kamu menyakitinya dan membuatnya menitikkan air mata kesedihan, maka aku akan langsung mengambilnya. Dan jangan harap kalian bisa bertemu lagi." Feli, Ravelo, Zafa dan Zafrina hanya diam melihat papi Rian memarahi Ziko. Setelah berkata demikian, Rian dan keluarganya berpamitan pada Zafrina, begitu juga Zafa. Zafa ingin pasangan itu memiliki kesempatan untuk berbicara dari hati ke hati. Keduanya sama memiliki perasaan yang kuat, hanya saja pernikahan mereka penuh dengan cobaan. "Terima kasih Kak. Jangan sampai Papa dan Mama tahu dulu. Kasihan Mama jika sampai kepikiran." Zafa mengangguk lalu kemudian mengecup puncak kepala adiknya. Setelah kepergian Zafa, Zafrina diam. Ziko pun memberanikan diri mendekati istrinya itu. Dia membelai puncak kepala Zafrina dengan lembut. "Sekarang dia sudah tidak ada. Kamu boleh memilih gadis itu. Bukankah dia sedang hamil?" "Kenapa berbicara seperti itu? Apa kamu pikir aku berbohong pada papi hanya untuk menyenangkan hatinya? Aku bersumpah demi nyawaku. Aku tidak pernah menyentuh mereka lebih dari berciuman." Zafrina menatap tajam ke arah Ziko. Dia tak suka sumpah yang Ziko ucapkan. "Jangan macam dengan sumpahmu. Aku bahkan rela mati agar kamu percaya padaku. Aku lebih baik mati dan harga diriku selamat, daripada aku hidup dengan segala prasangka burukmu padaku, Queen." Ziko menatap Zafrina dengan tatapan memohon. "Maafkan aku, King. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Calon anak kita itu belum rejeki kita untuk memilikinya.
Jadikan ini sebagai pengingat semarah apapun kamu jangan pergi dari rumah. Aku takut terjadi sesuatu yang buruk padamu. Zafrina akhirnya tidur dengan bersandar di dada Ziko. Tatapan Ziko berubah tajam saat mengingat Anastasia. Bohong jika dia bisa mengikhlaskan calon penerusnya begitu saja. Mata dibayar mata, dan nyawa dibalas nyawa. Hari ini Zafrina sudah diperbolehkan pulang. Zafrina dan Ziko memutuskan untuk mengabari Papa Gary mengenai hal ini. Mereka juga meminta Papa Gary untuk menyembunyikan masalah hal ini dari Mama Dian. Meskipun ikut merasa kehilangan, tapi Papa Gary terus membesarkan hati putrinya. Ia sendiri juga tak bisa berbuat banyak karena kini mamanya juga membutuhkan dirinya. Saat Ziko membereskan baju Zafrina, ponsel Zafrina bergetar. Panggilan dari Papi Rian masuk. Perempuan itu sedikit menjauh untuk menjawab panggilan papinya. Apa kamu sudah mau pulang, sayang? Ya, Papi. Memang kenapa? Sebaiknya kamu tinggal di rumah Papi saja. Ziko tidak becus menjagamu. Zafrina mendesah. Dia melirik sebentar ke arah Ziko yang sedang memperhatikannya. Zafrina mengulas senyumnya sesaat. Ia lalu kembali menjawab papinya. Dulu papi yang maksa Ina menikah dengan Ziko kan? Jadi apapun resikonya, papi harus tahu jika sampai kapanpun Ina akan tetap memilih suami Ina. Lagi pula Ina pernah meninggalkannya sekali. Dan papi bisa lihat hasilnya, kan? Aku harus kehilangan calon anakku. Kali ini apapun yang terjadi aku tidak akan meninggalkan Ziko. Mendengar Ina berbicara serius, Ziko langsung mendekat. Dia duduk di samping Zafrina dan menggenggam jemari tangan Zafrina. Biar aku yang bicara dengan papi, bisik Ziko. Namun Zafrina menggeleng dengan tegas. Zafrina pun juga tak menekan tombol speaker agar Ziko tidak mendengar ucapan papinya. Zafrina tidak mau papinya terus menyalahkan Ziko sementara dirinya lah penyebab utama mereka harus kehilangan calon anak mereka. Papi, bukankah papi sudah menyerahkan diriku pada Ziko? Itu artinya apapun yang terjadi, aku sepenuhnya kini adalah tanggung jawabnya. Papi cukup mempercayai kami dan beri kami ruang untuk bisa lebih tahu satu sama lain. Tapi, sayang, please, Ina mohon untuk kali ini saja. Baiklah, papi akan mempercayainya sekali lagi. Zafrina tersenyum mendengar jawaban papinya. Dia pun langsung mematikan sambungannya. King, kita langsung liburan saja yuk. Oke, apapun yang kamu mau, Queen. Keduanya kini keluar dari rumah sakit. Ziko langsung memerintahkan supirnya untuk memutar arah menuju ke perusahaannya. Kita belum menentukan tempatnya, King. Kita pergi ke Private Island saja. Sudah lama kita tidak ke sana. Ziko menghubungi anak buahnya untuk menyiapkan helikopternya yang selalu terparkir di rooftop perusahaan miliknya. Setibanya di perusahaan, Ziko disambut oleh beberapa anggota mafia White Tiger. Zafrina tampaknya tidak terlalu memperhatikan mereka. Dia terus memeluk lengan Ziko dengan posesif. Seolah-olah jika Zafrina melepaskan lengan Ziko mereka akan terpisah. King, apa boleh kita lama di sana? Boleh. Bahkan menetap di sana pun juga boleh. Aku bisa mengutus orang untuk membantuku mengurus pekerjaanku. Kamu memang yang terbaik, King. Zafrina mendaratkan ciuman lembut di pipi Ziko. Keduanya langsung menuju pulau pribadi milik Ziko. Ziko disambut beberapa pelayan yang memang bekerja di villa miliknya.
Ziko dan Zafrina pernah ke tempat itu dulu saat ulang tahun Zafrina yang ke-20. Ziko merayakannya hanya berdua dengan Zafrina. Alasannya, hanya tidak ingin momen bahagia ulang tahun Zafrina terlewatkan dengan hal yang tidak benar, seperti party pada umumnya di negara mereka. Zafrina berdiri di balkon dan menatap hamparan hutan pinus dan juga beberapa kebun bunga tulip. Ziko menghampirinya dan memeluk perut Zafrina. Lagi matanya terasa panas. Perasaan bersalah, rasa kehilangan begitu menyiksa Ziko. Nafas Ziko pun mulai memburu. Zafrina tahu suaminya sedang melawan gejolak perasaan yang kini menderanya. Zafrina mengusap tangan kekar Ziko yang ada di perutnya, dan sesekali menepuknya. Relakan dia, lirih Zafrina. Tiba setitik air mata jatuh mengenai rambut Zafrina. Zafrina seketika berbalik dan menatap suaminya. Maafkan aku yang tidak bisa menjaganya, ujar Zafrina parau. Ziko menggeleng. Dia tidak ingin istrinya itu terus menyalahkan dirinya sendiri. Tidak, ini bukan salahmu. Ini sudah kehendak Allah. Aku akan merelakannya, kata Ziko sambil mengusap air mata Zafrina yang tergenang di pelupuk matanya. King, I love you. Queen, only you. Mito. Keduanya kembali berpelukan. Ziko berulang kali mengecup puncak kepala Zafrina. Zafrina menggigit bibir bawahnya. Dia berusaha keras menahan diri agar tidak menangis di depan Ziko. Dia harus terlihat tegar agar suaminya tidak terus menyalahkan dirinya sendiri. Aku mau ke kamar mandi, King. Baiklah. Jika perlu sesuatu panggil aku. Ziko melepas pelukannya. Zafrina langsung melenggang tanpa menoleh lagi. Jangan sampai Ziko melihatnya rapuh. Begitu masuk ke kamar mandi, Zafrina menyalakan kran dengan kencang dan dia pun meledakkan tangisnya. Sejak tadi rasanya dadanya terasa penuh. Semua tidaklah mudah untuk dia melalui harinya ke depan. Tapi demi suami dan keluarganya dia harus bisa menahan perasaannya sendiri. Baik Zafrina maupun Ziko kini terdiam di tempatnya. Meskipun Zafrina menyalakan kran air dengan cukup kencang, namun Ziko tahu jika istrinya saat ini menangis. Ziko menatap daun pintu yang sejak 10 menit yang lalu tertutup. Bahkan untuk berjalan mendekat dan mengetuk pintu itu, dia tak memiliki keberanian. Cukup lama Ziko berdiri menunggu. Zafrina akhirnya keluar dari kamar mandi dengan mengenakan bathrobe dan rambut yang tergulung handuk. Zafrina memilih berjalan menunduk. Kini matanya menjadi bengkak karena terlalu lama menangis. Dia tidak berani menatap Ziko. Ia pun melewati suaminya begitu saja. Queen, Ziko menahan tangan Zafrina yang terasa keriput. Mungkin karena terlalu lama berendam di dalam sana. Aku mau berganti baju dulu, King, ujar Zafrina berusaha mengelak tanpa menatap Ziko. Aku suamimu, kan? Berbagilah denganku. Meskipun itu sebuah rasa sakit. Jangan menyimpannya sendiri. Seperti saat kita bersahabat dulu. Ziko perlahan mengangkat dagu Zafrina. Bola mata istrinya bahkan tampak tenggelam karena kedua kelopaknya membengkak. Berbagilah. Biar aku juga merasakan kesedihanmu. Biar aku juga tahu sesakit apa hatimu. Marahi aku jika memang aku salah. Jangan pernah diam dan menanggungnya sendirian. Air mata Ziko tak urung kembali menetes. Sakit rasanya melihat Zafrina memilih menyimpan kesedihannya seorang diri. Tanpa banyak kata, Zafrina langsung memeluk Ziko dan kembali terisak. Sungguh dia sangat menyesali kebodohannya.
Padahal sejak awal dia tahu jika saat itu fisiknya sedang tidak dalam keadaan baik saja. Zafrina merasa sangat bersalah tidak hanya pada suaminya tapi juga pada seluruh keluarganya. "Maafkan aku, King. Maaf," lirih Zafrina sebelum akhirnya tubuhnya terkulai. Ziko tidak serta-merta panik. Dia tahu kondisi tubuh dan psikis Zafrina saat ini masih dalam kondisi lemah. Ia mengangkat Zafrina dan menidurkannya di ranjang. Lalu ia segera menghubungi Kelvin. Ia meminta pria itu untuk menjemput dokter yang menangani Zafrina di rumah sakit. Ziko duduk di samping sang istri. Dengan lembut dia membelai wajah pucat Zafrina. Dia tahu luka yang saat ini dirasakan oleh istrinya lebih dalam ketimbang apa yang dia rasakan. Hanya saja, sang istri terlalu pintar menyembunyikan perasaannya. "Mari kita bangun semuanya dari awal lagi. Mulai detik ini aku akan berusaha mengikhlaskan semuanya. Aku harap kamu pun juga seperti itu. Kita harus ikhlas seperti katamu," bisik Ziko. Selang 1 jam, Dokter Anna tiba di pulau pribadi milik Ziko. Wanita parubaya itu tampak kebingungan ketika diajak untuk datang ke sana memeriksa Zafrina. "Nona ada di dalam, dokter." Baiklah." Dokter Anna masuk dalam sebuah villa yang berbentuk seperti kastil. Ia dibawa naik ke atas ke kamar Ziko dan Zafrina. Kelvin mengetuk pintu perlahan-lahan. Ziko dengan segera membukakan pintunya. Seulas senyum tipis Ziko berikan untuk Dokter Anna. "Maaf jika saya mengganggu hari Anda, dokter." "Oh, tidak masalah, Tuan. Hanya saya merasa sedikit kaget dengan proses penjemputan yang terlalu menghebohkan ini." Ziko hanya menanggapinya dengan senyum tipis. Dia tahu, Dokter Anna pasti syok saat dijemput memakai helikopter. "Apa yang terjadi, Tuan Ziko?" "Istri saya pingsan lagi, dokter." Dokter Anna mengikuti langkah Ziko. Ia bisa melihat Zafrina terbaring lemah di atas ranjang. Tanpa menunggu waktu, Dokter Anna langsung mengeluarkan peralatannya. Ia dengan telaten mengecek satu persatu bagian terpenting tubuh istri Ziko itu. Dokter Anna menghembuskan nafasnya panjang. Sejenak dia memasukkan stetoskop dan tensimeternya ke dalam tas lagi. Sebenarnya, kasus seperti Nona Ina ini sudah sering terjadi pada pasangan muda pada umumnya. Berawal dari ketidaksiapan mental. Kondisi fisik yang lemah, hal itu memicu terjadinya mudah stres dan tertekan sehingga terjadilah keguguran. Lalu bagaimana langkah ke depannya yang harus saya lakukan? "Dokter, istri saya selalu menyalahkan dirinya sendiri. Saya takut terjadi hal yang buruk padanya. Dampingi, beri support dan yang terpenting curahkan segala perhatian Anda padanya. Saat ini jiwanya sangatlah rapuh. Saya khawatir bisa berpotensi menjadi depresi," tutur Dokter Anna sambil menatap Zafrina. Seperti halnya wanita sehabis melahirkan, kebanyakan ada yang mengalami sindrom baby blues dan keluarga telat menyadari. Baru setelah ada kejadian fatal mereka baru menyesal dan bahkan justru keluarga menyalahkan si ibu. Padahal justru di saat seperti itu dia membutuhkan perhatian. Ziko mengangguk. Dia tidak akan membiarkan istrinya mengalami itu semua. Ia kembali menatap Dokter Anna yang mendekati istrinya. Dokter Anna memasang selang infus di punggung tangan kanan Zafrina. Zafrina tampak mengeliat saat jarum menembus kulit tangannya. Bersambung.